tersangka ini bersama teman wanitanya sedang mengemudikan kendaraannya, yaitu Honda City, dari arah Ciberem, yaitu dari arah Bandung menuju Cijerah, yaitu di arah menuju ke kota Cimahi. Pada saat kecepatan kendaraan mobil ini dalam keadaan sedang, tiba-tiba didahului oleh sebuah sepeda motor yang diketahui kemudian dikemudikan oleh saudara Firman karena terlalu mengambil ke kanan. Dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang tidak diketahui nomor polisi dan identitasnya, akhirnya tersenggol. Setelah tersenggol, karena keseimbangan kurang, saudara Firman ini akhirnya terjatuh ke arah kiri, dan dari arah yang sama mobil yang dikemudikan oleh tersangka akhirnya sempat menabrak daripada korban berikut kendaraan sepeda motor roda 2-nya, dan korban jatuh dan berada di kolong kendaraan Honda City yang dikemudikan oleh tersangka. Pada saat itu akhirnya tersangka bersama teman wanitanya, menurut sementara hasil dari BAP, tersangka ini panik karena banyak saksi mata di TKP yang menyatakan dia merasa bahwa dia takut untuk berhenti karena takut dihakimi oleh massa. Pada saat itu juga akhirnya dia tancap gas sampai memasuki jalan tol atau gerbang tol Pasir Koja. Dia terobos dan akhirnya berhenti di menjelang gardu tol Cikamuning kilometer 116,6 di tol Padalarang mengarah ke Jakarta. Dan setelah di Cikamuning berhenti, tersangka ini beserta teman wanitanya berusaha untuk jalan menuju gerbang Cikamuning, dan disitulah patroli kita dari lalu lintas Polres Cimahi berhasil menemukan dan mengamankan keduanya, dan akhirnya di belakang daripada mobil tersebut masih terdapat tubuh korban, yaitu saudara Firman, dan dalam keadaan meninggal dunia. Pada awal-awalnya tersangka beserta teman wanitanya merasakan ada sesuatu yang mengganjal di bawah kendaraannya, dan sekira perjalanan itu hanya beberapa saat setelah itu dia menyatakan bahwa dia tidak merasakan kembali adanya barang atau benda yang tersangkut di bawah kendaraannya, sampai akhirnya di jalan tol ada sebuah bis yang memberikan kode kepada yang bersangkutan bahwa ada sesuatu yang terseret di belakang kendaraannya, sehingga yang bersangkutan dalam kondisi seperti itu meminggirkan kendaraannya dan berhenti, dan sempat melihat memang ada tubuh, yaitu bagian kaki yang masih keluar dari bagian bagasi belakang. Dan saat itulah yang bersangkutan panik dan berusaha meninggalkan kendaraannya bersama teman wanitanya. Tadi sempat kami interogasi awal teman wanitanya dengan inisial W, dan teman wanita tersebut menyatakan dia hanya merasakan ketika benturan dan ada sesuatu di bawah pada saat pertama kali awal titik tabrak di TKP awal. Tetapi setelah itu, karena dia merasa ketakutan, dia menyatakan bahwa dirinya tertidur sampai akhirnya berhenti baru terbangun, dan akhirnya diperintahkan oleh saudara Yana tersangka untuk turun, dan dia sempat juga melihat ada tubuh berupa kaki yang masih tersangkut di bagian bawah kendaraan, tepatnya di belakang daripada kendaraan Honda City yang dikendarai oleh Yana. Ya, sehingga setelah itu dia bergegas menuju gate pintu Cikamuning bersama saudara Yana. Untuk itu pemeriksaan masih intensif, apakah ada indikasi turut serta atau bagaimana. Tetapi yang jelas dari interogasi awal memang teman tersangka ini baru 1 bulan berpacaran dengan tersangka. Kemudian juga memang untuk indikasi bahwa ikut peran andil dari keterangan dari yang bersangkutan dan tersangka Y, memang ada upaya dari temannya ini untuk memerintahkan saudara Y
untuk berhenti. Tetapi saudara Y tidak mengindahkan karena beralasan yang bersangkutan panik dan takut. Dari pengakuan tersangka Y, yang dia lihat adalah tangan yang menggapai kap depan bagian depan mobil dari Honda City tersebut. Dan pada saat itu tersangka Y karena melihat banyak kerumunan massa, dia panik dan tidak memberi pertolongan. Sehingga pasal yang kita kenakan adalah pasal 311 ayat 5, 310 ayat 4, dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang memang ancaman maksimal hukumannya 12 tahun penjara. Dan ini karena lebih kelalaian daripada si pengemudi sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.